Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orientasi. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah satu temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya oleh beliau. Nah, selanjutnya ada urutan peristiwa. Pada tanggal 29 Mei 1945, dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia Merdeka oleh pidato-pidatonya tampil. Merdeka mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui, yang nampaknya ada 3 teks pidato, yaitu teks pidato yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang BPUPKI, kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno laporkan bahwa sidang panitia 9, tanggal 22 Juni 1945, telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dan panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi dari Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah. Selanjutnya ada reorientasi. Pada tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar negara tersebut. Unsur intristik, tema sejarah kemerdekaan, penokohan Dr. Rajiman Widyodiningrat, pemikir Muhammad Yamin berpemikiran patriotisme, Supomo berpemikiran nasionalis, Soekarno berpemikiran cinta tanah air, Ki Bagus Hadikusumo berpemikiran nasionalis, Wahid Hasyim berpemikiran taat agama, Kasman Singomejo berpemikiran tegas, Teguh Hasan berpemikiran kepemimpinan. Alur maju, latar tempat di gedung Chuo Sangin. Waktu 29 Mei 1945 hingga 18 Agustus 1945. Suasana kekeluargaan, tegang, dan ramai. Sudut pandang orang ketiga karena dalam teks cerita sejarah menceritakan tokoh menggunakan kata ia, dia, atau nama tokoh. Unsur ekstrinsik. A. Segi corak penceritaan. Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. B. Unsur keagamaan. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Unsur politik. Sistem kenegaraan dan terutama budaya politik sebagai sumber perumusan Pancasila adalah budaya yang telah mengalami perubahan dinamik cara berpikir dalam merespon tantangan kehidupan sosial politik real yang dihadapi bangsa Indonesia. Para pendiri negara meyakini bahwa negara kekeluargaan sesuai dengan kepribadian Indonesia
sekaligus sebagai penolakan konsep negara individualis Barat dan negara kelas konsep Marxisme. D. Unsur ekonomi. Mewujudkan persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. E. Unsur sosial. Bangsa harus tetap menjunjung tinggi azas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang dari Pancasila, memperjuangkan kepentingan nasional, bangga sebagai bangsa Indonesia, menentang kolonialisme, dan mengembangkan pergaulan antar bangsa.